dan Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Sejarah kelas E Reguler 2000. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Asia Selatan, yaitu mengenai India bangkitnya raksasa baru Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku ini kepada kakak saya. Mau tahu selanjutnya? Let's on to the class. Sekarang saya sudah bersama dengan kakak saya. Mari Kak, terlebih dahulu mengenalkan diri. Oke, terima kasih. Nama saya Asya Iskandar. Umur saya 24 tahun. Saya kakak dari Sri Rahayu. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan India bangkitnya raksasa baru Asia, calon pemain utama dunia di era globalisasi. Jadi Kak, jika kita menyebutkan India, mungkin yang paling pertama kita ingat adalah film India, di mana India ini adalah negara dari Shah Rukh Khan. Pasti kakak tahu kan Shah Rukh Khan siapa? Jadi Kak, film-film Bollywood yang ada di India itu sangat terkenal sekali. Dulu memang begitu populer di Indonesia. Kemudian film-film India ini mempunyai ciri khas, yaitu panjangnya, durasinya. Kemudian film ini dikarenakan memiliki durasi yang panjang, jadi juga memiliki nyanyian-nyanyian dan lagu-lagu tersendiri dari negara itu. Nah, kemudian di India ini termasuk memiliki jumlah penduduk yang banyak di dunia. Kemudian India itu sekarang berubah menjadi negara yang pertumbuhannya dan perkembangannya menjadi lebih pesat lagi. Harusnya kita banyak belajar dari India ini Kak, karena India ini yang semulanya itu negaranya biasa-biasa saja, bahkan terancam garis perekonomiannya, tapi sekarang India itu menjadi negara modern yang sangat berkembang pesat, mulai dari hasil film-filmnya, kemudian juga mengacu pada produksi yang dihasilkan dan jumlah tiket yang terjual di negara itu. Kemudian kemajuan ekonomi di India utamanya ditopang oleh kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. Kemudian juga Indonesia memiliki di dalam bidang ini seperti yang ditambahkan dalam tenaga kerjanya. Kemudian di negara Shah Rukh Khan ini tidak heran jika kemudian banyak perusahaan multinasional atau MNC yang bergerak dalam bidang teknologi. Dan kemudian itu sepak terjang India tidak sampai di situ. India pun melejit dalam industri otomotif. Industri komponen khususnya diperkirakan akan menjadi industri selanjutnya yang kompetitif secara global. Dan kini Kak, hampir semua produsen mobil terkemuka di dunia sudah membangun fasilitas produksi. Dia pun unggul dalam industri Bollywoodnya, juga dengan pengacuan yang terdapat di dalam negara itu sendiri. Kemudian Kak, selain mengupas sisi positif dari kemajuan yang dicapai oleh India, jadi Kak, buku ini juga menghadirkan sisi gelap yang saat ini berdampak, dan dampaknya ini terlihat di mata kita sendiri, seperti polusi yang diakibatkan oleh limbah industri elektroniknya, kemudian kesenjangan antara daerah selatan dan utara, dan tingkat kekerasan masalah klasik, yaitu masih banyaknya warga miskin di sekitaran negara itu yang masih belum mendapatkan haknya. Kemudian di dalam buku ini menggunakan bahasa jurnalistik yang ringan, sehingga membuat buku ini lebih enak dibaca. Kemudian pada waktu-waktu senggang kita bisa membaca buku ini lebih mendalam lagi mengenai India, yang Indianya itu kini telah berubah sangat drastis. Dulu dengan status negara miskin, sekarang menjadi calon pemain utama dunia. Jadi Kak, India kini menjadi buah bibir dunia. Bahkan
menjadi banyak negara. Kedepannya bersama Cina, India akan menjadi kekuatan setara kebesaran Uni Eropa dan Amerika Serikat. Jadi kakak tahu, selain Bollywood dan juga teknologi yang ada di India, kakak tahu apalagi yang lain yang spesial dari negara India, negara Shah Rukh Khan ini, kakak tahu nggak? Emang apa aja? India itu sukses dalam akuisisi perbankan, asuransi, barang konsumsi, mesin, telekomunikasi, tekstil, dan teknologi informasi. India pun bersinar dalam bidang farmasi dan unggul dalam bisnis layanan. Kemudian, India memiliki ritual tenaga kerja yang murah tetapi terampil dan sangat handal di bidangnya masing-masing serta mampu berbahasa Inggris. Kemudian Kak, itulah India, negara dari kelaparan menjadi berkelimpahan, dari dipermalukan menjadi bermartabat. Kemudian sehingga setiap tahun India selalu menambah barisan jutawan yang sangat cepat dibandingkan dengan negara lain. Jadi Kak, mestinya itu kita malu kepada India. Mau tahu kenapa? Karena sampai tahun 1990-an dunia ini masih memandang sebelah mata kepada India, sebuah negara miskin dengan penduduk 1 miliar. Badai adalah berita-berita dari India yang sering kita baca, yaitu selain kita baca, selain kita dengar, selain kita lihat juga begitu banyak kemiskinan di negara India ini. Itulah India disebut juga sebagai kota terpolutif di dunia. Kecelakaan kereta api sering terjadi di sana, banjir juga sering terjadi di sana, dan badai adalah berita-berita dari India yang sering kita ketahui. Kemudian sekarang dunia memandang India dengan terkagum-kagum. Mau tahu kenapa? Karena negeri dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia setelah Cina itu kini disebut-sebut sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Ketika banyak negara, termasuk Indonesia, terpuruk, India justru sedang gencar membangun. Kota New Delhi yang dulu polutif sekarang udaranya relatif dengan taman luas dan pepohonan hijau hampir di seluruh pelosok kota. Kemudian Kak, lalu lintas kini di India itu tidak macet lagi, meskipun negara itu padat penduduknya, tapi lalu lintas di negara ini tidak macet sekalipun. Meskipun bus-bus dan kendaraan umum yang bersangkutan puluhan ribu penumpang setiap hari kondusinya tak lebih dari Jakarta. Nah, selain itu pengoperasian angkutan massal berbasis rel yang sebagian besar melintas di bawah tanah atau subway juga sangat membantu terciptanya kebersihan udara. Nah, jadi kita harus malu ya kepada India. Kalau India bisa berkembang, kenapa negara kita tidak? Oke Kak, jadi dari penjelasan yang aku jelasin tadi tentang negara India ini, apakah Kakak sudah paham dengan penjelasan saya? Baik Kak, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan penjelasan saya mengenai isi dari buku ini. Sekian penjelasan saya mengenai India, bangkitnya raksasa baru Asia. Jadi poin penting yang bisa diambil dari penjelasan saya ini yaitu yang kita ketahui negara India yang dulunya negara terpuruk di dunia, bahkan dengan bencana-bencana alam yang banyak terjadi di negara tersebut, sekarang India menjadi negara yang paling populer di dunia. Kemudian kita juga harus bisa mengikuti jejak India agar kita bisa berkembang dengan pesat seperti negara tersebut. Kemudian juga kita harus bisa mengikuti jejak-jejak di negara India agar kita bisa mengalami perkembangan yang sangat pesat untuk membangun. Hey there. Subscribe to my channel Sekian. and
also Jangan press lupa this bell like, icon. comment, share, and subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.